Salam tani, sahabat mitra tani. Hari ini kembali berjumpa dengan saya dalam video budidaya petatas yang berdaun cabang seperti ini. Kita akan menggunakan media yang sangat sederhana, yang berupa box dari styrofoam, box bekas yang sering digunakan oleh nelayan untuk mendinginkan atau mengawetkan ikan. Dan kali ini dengan teknik Hugel Kultur. Yang di video-video saya sebelumnya saya sudah bagikan, dan di bagian dasar kita tempatkan kayu-kayu lapuk sebagai spons alami yang menyimpan air dengan baik dan sekaligus sebagai humus terbaik untuk tanaman kita nanti. Nah, teman-teman, untuk kayu yang kita gunakan ini pastikan kayunya sudah lapuk seperti ini dan bukan kayu yang diawetkan atau kayu yang beracun. Di video saya sebelum saya sudah sampaikan jenis kayu yang tidak boleh digunakan dalam teknik Hugel Kultur. Metode ini juga sangat tepat untuk teman-teman yang lokasinya sempit atau tidak punya kebun atau tanah yang cukup luas untuk ditanami sesuatu. Dan kali ini kita tanami ubi jalar seperti pada gambar tadi, yaitu kalau di kampung saya sebutnya petatas berdaun cabang. Dan ini sering digunakan daunnya sebagai sayuran, dan salah satu karakteristiknya berumbi banyak. Ini bahan pertamanya bagian dasar berupa kayu, dan sekarang saya tambahkan serutan kayu yang sudah lama kita simpan dan sudah lapuk. Ini serutan kayu berusia 8 bulan. Dan sengaja saya tempatkan setelah kayu-kayu tadi karena serutan ini untuk mengisi ruang-ruang kosong di sekitar celah-celah kayu besar tadi. Saya juga tambahkan potongan batang pisang ini yang juga sudah lapuk pada bagian atas setelah serutan kayu. Ini dengan maksud supaya untuk mempercepat pengomposan, terutama pada bagian serutan kayu. Dan di atas serutan kayu barulah saya tempatkan daun kering. Daun kering yang saya gunakan ini yaitu pelepah pisang atau daun pisang yang sudah mati. Nah, selanjutnya saya akan sirami lagi dengan serutan kayu dengan maksud juga untuk merapikan daun-daun kering ya, supaya daun kering juga ini mudah tersimpan dengan rapi. Kemudian pengomposan semakin maksimal ketika udara di dalam benar-benar bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya baru kita beri dengan tanah yang subur, itu pada bagian atasnya. Ini tentunya merupakan komposisi yang sangat ideal, sangat baik tanpa pemupukan selanjutnya. Dan tanaman apapun yang kita tanam di media seperti ini dengan konsep seperti ini, teman-teman petani jangan khawatir, hasilnya pasti sangat bagus. Ini tanah yang sangat subur yang saya sudah beri kompos, kemudian saya tambahkan bagian atas yang berupa arang yang dicampur tanah sedikit. Nah, ini sebagai C organik untuk tanaman kita, sehingga tanaman kita tetap mendapatkan suplai nutrisi yang sangat sempurna. Bagian paling atas harus saya sirami tanah. Jadi untuk tanah yang di bagian atas terserah teman-teman. Yang penting tanahnya subur, tidak terlalu subur atau bahkan sangat subur juga jauh lebih bagus. Selanjutnya baru kita sirami air.
untuk ketebalan tanah paling tidak 5 cm itu sudah sangat luar biasa. Sedangkan tanah yang saya kasih ini tebalnya hanya 1 cm, sangat-sangat tipis. Ini dia maksud supaya ketika nanti kita tambahkan kompos di bagian atas ya, supaya masih ada ruang. Nah ini dia stek petatas yang berdaun cabang yang saya tanami, yang kita tanami. Nah, metode tanamnya, teknik tanamnya begini saja teman-teman. Saya tekuk sedikit seperti ini, kemudian saya tancapkan ke dalam tanah. Seperti inilah cara saya menanam petatas di media styrofoam bekas dengan teknik hugel kultur pada styrofoam. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam tani. Nagalit pa, Bapak? Apa-apa.